Oke, biar paham ya. Seperti apa monolog atau teater tunggal ini loh. Anakku Minak Koncar. Iya ayah, ada apa ayah? Anakku, ketahuilah musuh sudah mengepung kerajaan Lamajang dan kemungkinan kekuatan kita akan kalah. Maka aku utus engkau anakku untuk maju perang menyelamatkan kerajaan Lamajang. Baik ayah, perintah ayah akan saya laksanakan. Mohon pamit ayah. Atau ketika suasana perang, dan ternyata ketika Pangeran Lamajang, Minak Koncar. Ketika Pangeran Minak Koncar mengeluarkan kesaktiannya, keluarlah angin yang berderu, menderu dan terus menyerbu. Nah, ini gerakan. Kalau anaknya pinter mari, maka ini bisa dibuat gerakan. Sehingga gerakan angin itu bisa diwujudkan dalam gerakan tubuh kita. Atau berdeburlah ombak yang terus berdebar menggulung kerajaan itu hingga semuanya rata. Kan ada anak yang pinter kan gerakan gitu. Nah, guru harus pinter mendidik potensi anak itu ada di mana. Aku pasti bisa. 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 Hadirin yang berbahagia. Hadirin yang berbahagia. Begitulah ceritanya. Begitulah ceritanya. Begitulah ceritanya. Begitulah ceritanya. Nah, begitu ceritanya. Nah, begitu ceritanya. Begitulah ceritanya. Oke, halo. Hai. Hai. Hoi. Ya, tadi udah acara resminya ya. Sekarang acara setengah resmi dan tidak resmi. Resmi sih Bu, masih resmi ya. Oke, saya kalau pas di panggung, pas bercerita, nama saya Kak Rusti. Mungkin ada ya yang kenal saya pas saya manggung. Manggung. Enggak, saya pas bercerita nama saya Kak Rusti, tapi nama dinas saya adalah Malika Rustia Wijayanti. Saya di sini tadi sebagai ketua panitia yang memberi laporan, kalau sekarang sebagai moderator, Bu. Ganti baju. Oke. Ya. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, ini yang dari Kemenak, maksudnya yang di bawah naungan Kemenak semuanya hadir? Alhamdulillah hadir. Hadir semua ya? Hadir. Oh, alhamdulillah. Yang dari Dinas Pendidikan? Alhamdulillah juga Oh, hadir. alhamdulillah semuanya hadir. Iya, ada 3 lembaga yang belum bisa hadir hari ini. Alhamdulillah dari 50, 3 lembaga yang belum hadir. Target saya 30, berarti masih melebihi target ya Bu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti dengan workshop ini kita punya pengetahuan, punya keterampilan bagaimana cara bertutur yang baik. Jadi biar kalau kita pas ngasih tahu ke murid-murid itu nggak membosankan mungkin ya, gitu. Oke, ini kita alhamdulillah dari PPMI memberikan narasumbernya jauh-jauh dari Jogja ke sini ya untuk berbagi ilmunya. Namanya Kak Rizdi. Nanti kalau mau tanya lebih lanjut silakan Kak Rizdi, nanti sebelum paparan berkenalan sendiri ya, karena saya tadi belum sempat nanya jenengan. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Silahkan Kak Rizdi untuk memberikan pengetahuan dan keterampilannya pada peserta workshop teknik bertutur guru dan siswa SDMI swasta dan negeri tahun 2022. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wadah sadaqa wadah wa nasra abadah wa azza junda wa azza mal azza babadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lak wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyaallah, hari ini saya bahagia sekali karena bisa safar dan bertemu dengan generasi-generasi soleh-solehah, generasi-generasi hebat yang insya Allah nanti ke depannya akan mengharumkan Lumajang. Amin. Amin. Masya Allah. Ini sesuatu yang spesial ya Kak Rosti ya. Ini kakak saya ya, kamu kembar sebenarnya, beda bapak beda ibu. Masya Allah. Acaranya ini benar-benar spontanitas. Waktunya hanya 2 hari WA-WA-an. Kebetulan saya ada roadshow di Lumajang untuk keempat kalinya saya kesini. Kemudian ngobrol-ngobrol, wah ini bagus kalau seandainya ada bapak ibu guru, para asatid, para siswa bisa berkumpul. Saya senang banget karena hari Rabu itu jam pagi saya kosong. Kalau nanti sore sudah full lagi dan malamnya insya Allah kembali ke Jogja. Jadi ini hari terakhir dan spesial banget ketemu orang-orang yang spesial. Iya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, sebelum saya sampaikan sesuatu hal yang penting yang akan bersama-sama kita dapati bersama, saya akan bertanya, ini yang rawuh Bapak Ibu Guru yang saya tanya, usianya berapa ini? 56, alhamdulillah. Artinya ya yang lahirnya sebelum tahun 1980 siapa? Sebelum tahun 1990. Akan dapat banyak hadiah ya, ini. ada banyak ya. Oke, berarti kenal nggak dengan nada ini, suara ini? Suara apa ini? Suaranya Tarsan, Pak. Coba lagi. Oh iya, suara Tarsan PT itu. Kalpi Farma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan serial sandiwara radio drama Kumbara dengan judul Pesanggerahan Gramat. Ada yang denger itu? Iya. Iya. Dulu, Pak. Iya. Kakang Lugina. Inilah saatnya terbaik untuk menyerang Madangkara. Selagi Mantri dan Brahma Kumbara meninggalkan Madangkara menuju Pajajaran, inilah saat terbaik kita menaklukkan Madangkara. Tapi Dimas, bukankah Brahma Kumbara itu sakti mandraguna? Brahma Kumbara yang sakti mandraguna. Tapi Dimas, kalau dia berhadapan dengan 10 pendekar bayaran Sakuntala, dia akan kalah. Dan saat lengah kita bisa melemparkan pukulan sandera maut sehingga Brahma Kumbara tewas di tangan kita. Masuk. Gimana? Sip. Ya, saya sengaja berwisata memori yang indah kepada Bapak Ibu yang dulu rajin mendengarkan Brahma Kumbara. Ya, radionya kecil, baterainya londot, sebagian dijemur di atas genteng, kemudian diputer, suaranya pelan sekali, yang mendengarkan 5 anak, kepalanya sampai berdesal-desalan gitu kan. Nah, itulah cerita dahsyatnya, sangat luar biasa. Bahkan ketika saya tanyakan Brahma Kumbara, Bapak Ibu kenal, oh Ferry Fadli itu bintangnya, adiknya Mantili itu, saya ngerti, bajunya hijau gitu. Kenapa? Karena memori itu sangat kuat sekali. Kira-kira waktu kita kecil dulu mendengarkan itu seneng nggak? Seneng banget. Kalau nggak mendengarkan, kebetulan di sekolah ada les itu kan, ada pramuka atau apa gitu, itu nyari teman ya gimana tadi, Mantili mati nggak itu? Karena setiap bersambung itu pasti satu-satu adegan yang paling genting kan gitu. Nah, begitu pula hari ini kita akan membicarakan masalah cerita yang dampaknya akan berdampak baik atau buruk, tergantung bagaimana cara menceritakannya. Yang jelas,
Dari cerita itu akan membawa pesan-pesan yang menyenangkan, pesan-pesan yang selalu dikesan dan diingat, kesan-kesan yang bisa menginspirasi. Coba ketika kita dulu nonton Brahma Kumbara kan kita pengen punya Garuda, Raja Wali. Hei Raja Wali sahabatku, antarkan aku ke Badangkara karena Badangkara dalam bahaya. Ayo Mandeli kita naik. Senang gak kita waktu dulu? Seneng banget. Sampai saya itu mikir, saya mimpi saya pengen punya Garuda juga, pengen punya Raja Wali gitu loh. Kenapa? Imajinatif. Ada pesan imajinatif sehingga melambungkan hal-hal yang kurang baik, yang tidak wajar, melambungkan sesuatu yang tidak normal. Kalau normalnya kan nggak mungkin kan kita naik Raja Wali kan, tapi bener Raja Wali ada sekarang ya, Garuda Lion Air. Ya itu yang nanti kita kembangkan ke anak-anak. Oke, Brahma Kumbara naiknya Raja Wali, kalau kita naiknya Lion Air, Garuda, kayak gitu. Sebagai penyeimbang informasi teknologi. Ya, jadi kita sepakati dulu Bapak Ibu semuanya dan adik-adik soleh-solehah bahwa kita di sini untuk perkara yang penting, yaitu merancang sebuah prestasi. Apain kita jauh-jauh datang dari berbagai tempat kalau kita bukan untuk merancang sebuah prestasi? Ngapain saya juga datang dari Jogja ke sini, memberikan waktu kesempatan untuk kita bersama-sama sharing-sharing hal yang positif kalau kita tidak ada perubahan baik untuk menuju kepada masa depan yang lebih baik. Ngapain kita meninggalkan sekolah, kita bisa santai-santai di sana kalau di sini kita tidak mempunyai suatu konsep, tidak mempunyai cita-cita, tidak mempunyai keinginan untuk kedepannya anak saya harus jadi anak yang punya prestasi. Ya. Prestasi itu dalam global yang luas ya, artinya bisa bercerita, bisa pidato, bisa yang lain-lain. Tapi pada intinya kalau anak itu senang latihan bercerita, maka prestasi itu akan muncul dengan sendirinya sesuai dengan keunikan dan bakat yang dimiliki anak. Saya punya sanggar dari tahun 2013 sampai sekarang, dari 9 tahun. Saya punya, 2004, 2003, 2004, tapi 2004-nya, 2003 itu rancangan, konsep, kurikulum, 2004-nya itu langsung launching. Jadi 2004 sampai sekarang saya punya sanggar. Anak-anak sanggar saya itu tidak semuanya jadi pencerita, tidak semuanya pintar bercerita, tetapi semuanya pintar menyampaikan ide-ide cerdasnya. Ada yang ahli matematika dan sampai ke Olimpiade internasional, dia sangat piawai untuk menyampaikan presentasi. Kenapa? Perform itu dimulai dari ketika saat dia belajar bercerita. Ada yang pintar melukis, nggak bisa bercerita, pintar melukis, akhirnya saya dorong melukisnya menceritakan suatu kehidupan. Lukisannya menceritakan suatu peristiwa. Lukisannya menceritakan sebuah cerita rakyat, sehingga dia mempunyai keunikan, dia tidak bisa begitu piawai dalam menyampaikan merangkai kata-kata, tetapi kalimat-kalimat atau kata-kata bahasa tangannya, jemari-jemarinya sangat kuat untuk menyampaikan informasi-informasi lewat gambarnya. Jadi hari ini kita akan bersama-sama sharing-sharing seputar bercerita, teknik bercerita, bagaimana kita nanti mendampingi anak-anak putra-putri Bapak Ibu semuanya di sekolah untuk bukan hanya bisa bercerita, harapan saya, tetapi dengan bisa bercerita itu nanti bisa menorehkan prestasi untuk Lumajang. Allahumma Amin. amin amin ya rabbal alamin. Nah, itu tujuan saya. Sepakat nggak kalau saya punya doa gitu? Insyaallah. Baik, kalau sepakat coba sekarang semuanya tangannya ke atas, tangan kanannya. Ya, saya akan berkata-kata yang baik dan kata-kata doa. Kalau saya berkata anak hebat gitu ya, semuanya yes ini. Siap. Anak hebat. Yes. Anak juara. Yes.
Anak pintar? Orang kaya? Orang berprestasi? Orang hutan? Masya Allah. Baik, konsentrasi. Lagi. Anak soleh? Anak hebat? Anak pintar? Pintar pidato? Pintar adzan? Pintar baca Quran? Pintar ngapusi? Masya Allah. Baik, agar sharing 1,5 jam nanti ada asar, ada bekas di dalam diri kita, maka mari kita satukan dulu frekuensi kita. Semuanya pegang kepala, ya, pegang dada, pegang perut. Konsentrasi, fokus, lihat saya. Kepala, dada, perut. Kepala, dada, perut. Kepala, dada, kepala. Oh, ternyata ada yang pindah juga kepalanya. Baik, perutnya sudah sarapan Bapak Ibu? Sudah. Baik, kalau sudah sarapan perutnya dipukul pelan-pelan sambil bunyikan dung 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 dung. Semuanya 1, 2, 3. Dung, 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 dung. Dung. Iya. Di rumah ada beras? Ada. Dicimpit sedikit. Ciki 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 ciki. Ciki, 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 ciki. Mohon bapak-bapak jangan membayangkan sesuatu ya. Ya, tangan diputar. Wir. Baik. Sekarang nyanyi dung-dung cik-cik bareng dengan RB. Siap, konsentrasi, fokus, lihat saya. 1, 2, mulai. Dung-dung cik-cik. Dung-dung cik-cik. Wir, pegang hidung. Ternyata hidungnya ada di sini ya. Masya Allah. Baik. Ketipu. Saya di Pacitan. Pacitan itu Jawa Timur wilayah barat ya. Itu punya kontrak kegiatan dengan guru-guru SD. Sudah berjalan 5 tahun. Temanya bagaimana menghidupkan kelas, menjadi guru yang asik dan menyenangkan. Nah, di sana sudah berjalan 5 tahun. Saya guru-guru itu bisa bercerita, bisa game-game edukasi, bisa outbound chill, outdoor indoor yang di dalam kelas, bisa ya macam-macam. Dan itu semuanya bisa. Tadinya mana mungkin kami bisa Pak ini. Insya Allah selama kita ada keinginan maka ada jalan. Karena Allah yang memampukan kita, bukan siapa-siapa. Alhamdulillah itu sekolahnya tambah senang-senang, dan dari dinas pendidikannya itu mensupport betul. Jadi program yang tadinya hanya satu gugus ya, atau satu wilayah kecamatan Korwilcam gitu ya, sekarang menjadi program satu atap di dinas kebudayaan, dinas pendidikan. Maaf saya baru habis ngisi kemarin mau kesini itu dinas kebudayaan. Baik, kita insya Allah akan masuk pada sesi pertama, yaitu bagaimana ini untuk sesi ibu, bapak guru, ibu guru. Materinya untuk bapak guru dan ibu guru. Pertama, bagaimana kita mencetak atau melatih atau mengkader siswa agar piawai bercerita, dan cerita yang kita inginkan yaitu langsung cerita kompetisi atau cerita lomba. Karena macam-macam banyak cerita, ada cerita rumah. Cerita rumah itu cerita yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya, ada cerita kelas, guru kepada siswanya, ada cerita panggung, professionality para pencerita di panggung-panggung terbuka, kemudian ada cerita serba-serbi, ada juga cerita lomba atau kompetisi. Nah, kalau pengen menang, maka hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, perhatikan juknisnya. Juknisnya, jenis ceritanya apa? Berapa lama durasi waktunya? Terus kriteria alat peraganya, pakai alat peraga atau tidak, atau bebas. Kemudian jenjang kelas siswanya, kelas berapa yang boleh ikut lomba. Karena jangan sampai ketika kemarin di salah satu kabupaten Jakarta itu ada satu siswa yang prestasinya bagus banget, saya jadi jurinya, kemudian saya tempatkan di juara 1, tapi ternyata ketika mau maju ke nasional usianya habis.
kan di tingkat nasional Perpusnas itu kan dibatasi usia. Per hari lomba itu nggak boleh lepas sekian kan gitu. Ya, jadi sekarang sudah mulai diturunkan yang boleh ikut lomba kan 3, 4, 5 kan gitu. Karena paling nggak 4, 5 sehingga ketika nanti lu naik kelas di tahun berikutnya itu masih kelas 6. Aman. Ya, karena di Perpusnas itu ada keunikan. Kalau yang lain-lain itu kan jenjang lomba itu 1 tahun. Kalau di Perpusnas itu memang beda, unik sekali, istimewa. Sehingga Pak Guru, Bu Guru harus betul-betul juknis diperhatikan. Yang kedua, jenis lombanya apa? Apakah fabel? Apakah cerita rakyat? Apakah hikayat atau yang lain-lain? Apakah sage? Apakah mitos? Itu diperhatikan. Sehingga nanti pas. Jangan sampai penampilannya bagus ternyata ini nggak masuk di dalam kriteria. Kemudian mengatur durasi waktu. Kalau seandainya lombanya itu maksimal 7 menit, maka membuat kerangka cerita yang disampaikan itu buatlah 6 menit setengah, 6 menit 30 detik. Itu aman. Kenapa? Karena kalau 6 menit 30 detik itu nanti ada jeda jalan atau timernya itu nggak tepat atau alatnya itu selisih berapa detik per sekonnya, itu kita masih aman. Karena kalau biasanya kalau selisih dari 7 menit itu sudah ada diskualifikasi. Biasanya dikurangi nilai. Kalau waktunya itu 10 sampai 15, biasanya Bapak Ibu pilih yang mana? Dekat 10 kan? Kalau 10 sampai 15 itu rata-rata pelatih itu memilihnya yang dekat dengan angka 10 lebih sedikit gitu kan? Nah, itu berbahaya. Itu riskan sekali. Kenapa riskan? Kalau nanti ada peserta yang bagusnya sama, itu nanti akan dicari siapa yang menggunakan waktu lebih lama. Dari angka 10 sampai ke 15. Kalau melatih anak itu saya membuat waktu aman itu 13,5 menit. Sehingga 13 nanti kalau dihitung-hitung sak gerakannya, sak nyanyiannya dan pernik-pernik lainnya itu nanti bisa ke 14 lebih sedikit, tidak sampai ke 15 ke atas. Dan juri itu rata-rata, apalagi ini maaf ya yang saya sampaikan yang kebiasaan di pusat aja ya, karena orientasi kita ke pusat. Iya betul, sama. Iya sama. Di pusat, di daerah sama, artinya saya sampaikan ke pusat sama dengan yang ada di daerah. Jadi kalau waktunya 10 sampai 15 itu buatlah jangan hanya 10. Karena apa? Karena juri itu nanti akan menilai pelit banget ini gurunya, pendampingnya, gule entengi, gule gampangi kan gitu. Jadi dibuat ya minimalnya 13 itu. Jangan sampai ketika lampu kuning langsung sekian, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun bagus itu cacat. Itu nanti akan kalah kalau ada peserta lain yang bagusnya sama apalagi lebih bagus gitu. Kemudian di dalam menyampaikan cerita, sistematika itu harus diperhatikan. Bagaimana menyusun kerangka cerita yang baik. Bagaimana sistematikanya? Sistematikanya itu adalah dengan menyusun setiap adegan. Jadi biar memudahkan Bapak Ibu dalam melatih anak bercerita, maka Ibu Bapak membuat kerangka. Misalkan saya ambil cerita rakyat Lumajang, taruhlah Kleteng Kuning ya, itu di Jenggolo, Kediri sini samalah, atau Menak Koncar ya, saya ambil Menak Koncar ya. Jadi dari cerita Menak Koncar itu dibuat kerangka. Bapak Ibu Guru bikin kertas gede pada larang itu. Kemudian ini strat pertama, adegan pertama, Menak Koncar pulang dari Petapan, dari Gunung Semeru.
Kemudian suasananya dalam keadaan perjalanan naik kuda, yang terus setir bawahnya kudanya larinya kenceng sekali sampai-sampai orang melihatnya seperti kuda terbang. Nah, ini loh. Ada nggak kuda terbang? Nggak ada. Cuma Sehingga kita menyampaikan kepada anak itu jangan melebihi imajinasi. Kenapa disampaikan dalam informasi itu Minak Koncar itu kudanya kayak kuda terbang? Karena saking kencengnya, saking piawainya naik kuda sehingga melompat-lompat. Bukan biasa kudanya gitu. Sehingga yang disampaikan ke anak-anak itu saking kencengnya kuda, saking mahirnya naik kuda, seakan-akan di mata orang-orang, di mata rakyatnya itu kudanya terbang. Itu informasi yang lebih edukasi gitu loh. Kemudian adegan kedua, dia melewati taruhlah melewati tantangan pertama, bertemu dengan raksasa misalkan, atau bertemu dengan jin jahat atau apa di situ. Kemudian perang di tengah jalan. Lalu adegan ketiga, sampailah ke kerajaan Lamajang. Ini kan dulu kerajaan Lamajang, bukan Lumajang. Ya, kerajaan Lamajang. Kemudian adegan keempat, di Lamajang dia melihat rakyatnya dibantai karena peperangan. Lalu adegan kelima, sang ayah yang hampir kalah mengutus Minak Koncar untuk maju perang. Kemudian adegan ketujuh, dia tampil menjadi seorang kesatria. Lalu adegan ke-8, peperangan terjadi. Kemudian adegan ke-9, peperangan dimenangkan oleh Minak Koncar dan lain-lain. Jadi anak dipahamkan seperti ini sudah ada bayangan sebelum ada kata-kata, sebelum diisi dengan prolog atau dialog. Yang paling penting adalah membuat kerangka sistematika kayak gini. Ini kerangka pertama. Ini kerangka pertama ya. Kerangka kedua, sama temanya Minak Koncar, bintangnya Minak Koncar, cerita rakyatnya Minak Koncar di kerajaan Lamajang. Tapi beda cara membuat sistematika. Contoh pertama, adegan pertama, suasana perang yang membantai rakyat disiksa. Ayo kalian semuanya, rakyat kalian semuanya, dan lain-lain. Boleh. Adegan pertama, rakyat disiksa. Adegan ketiga, si raja, ayahnya Raja Lamajang ini mengutus ke Padepokan Semeru. Adegan ketiga, Minak Koncar turun gunung. Adegan keempat, perang. Adegan kelima, dimenangkan Minak Koncar. Adegan keenam, Minak Koncar tampil menjadi raja sekaligus panglima perang. Itu sistematika yang kedua. Beda nggak sistematikanya? Padahal ceritanya sama. Sistematika ketiga yang dibuat lucu. Contohnya, rakyat sangat merindukan Minak Koncar. Wah, dulu itu Pangeran Minak Koncar itu baik loh, dan lain-lain. Yang diucapkan kebaikan-kebaikannya. Kangen banget, rindu banget dengan sosok orang yang baik. Tapi sekarang nggak ada, dan lain-lain. Kenapa kok nggak ada? Karena belajar. Yang kedua, Minak Koncar belajar di Padepokan. Kemudian yang ketiga, kerajaan diserang musuh. Keempat, terjadi perang. Ayahnya hampir saja kalah. Kemudian Minak Koncar adegan kelima, keenam turun gunung. Ketujuh, perang tanding. Kedelapan, selesai. Ini satu cerita itu banyak model. Mau dipakai yang mana? Itu ditentukan dulu oleh gurunya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Melihat perform anak, melihat karakteristik anak. Karakteristik anak kan beda-beda, masing-masing anak kan mempunyai keunikan yang tidak sama kan. Ada anak yang seriusan, ada yang anak yang seneng nyanyi, ada anak yang
tubuhnya saja udah lucu gitu kan. Nah, cara menyusun karakter ceritanya sama. Jadi kalau anaknya seriusan, boleh yang diambil pertama adalah Menak Koncar turun dari Gunung Semeru. Iya. Yang pertama turun itu Menak Koncarnya. Ayah, aku akan datang membantumu ayah. Iya. Dan lain sebagainya. Itu kalau anaknya seriusan, patriotik. Kalau anaknya lucu atau ya boarding language-nya itu semampai atau easygoing friendly, itu bisa dipakai hal yang ringan. Rakyat yang berbicara yang merindukan sosok pemimpin atau sosok seorang pangeran yang dulu pernah dikenal baiknya. Wah, biasanya suara yang paling enak itu adalah suara yang agak loka-loka. Wah, coba kalau seandainya Pangeran Menak Koncar ada, pasti kita nggak kalah. Iya ya, dia kan jagoan, orangnya baik, orangnya pintar, suka memberi, suka menolong, dan jago perang. Pasti negeri kerajaan kita tidak kalah. Tapi sayang, pangeran tidak ada dan lain-lain. Jadi Si bolang itu Pak. ya, Si bolang. Si bolang kan kayak itu Pak ya. iya. Nah sekarang bagaimana membuat suara-suara kayak gitu nanti pada saatnya. Ayah bunda, bapak ibu nanti bisa kok. Nah sekarang yang penting sistematikanya dulu buat. Berapa adegan? Jangan banyak-banyak bapak ibu. Jangan banyak-banyak. Saya kalau mendampingi anak lomba sekitar 10-15 menit itu paling hanya 6, maksimal 6. Saya lebih sukanya 5 adegan. Kenapa? Karena biar lebih dikuasai oleh anak. Yang kedua, setelah sistematikanya itu dibuat, sekarang dibuatlah narasinya, dibuatlah percakapannya. Ini temanya apa ya? Suasananya kapan? Pagi, sore, siang, malam. Kayak skenario lah, skenario. Kemudian ini yang bagus untuk ditampilkan apa? Karakter suaranya di mana dan lain-lain. Kemudian setiap nada, setiap adegan itu beda-beda. Nah sekarang setiap adegan-adegan itu disambung dengan ter. Dengan apa? Dengan prolog. Dengan prolog atau narasi. Nah sekarang yang paling pokok adalah ketika kita menyampaikan cerita, membingkai anak untuk piawai bercerita itu, perhatikan ada 2 hal yang wajib dimaksimalkan, yaitu dialog dan prolog. Dialog itu percakapan antar tokoh, prolog itu narasi untuk menyampaikan suasana atau informasi terkait dengan ketokohan tadi. Cerita yang baik itu prolognya 70%, prolognya 30%, dialognya 70%. Itu cerita yang baik. Sehingga ya Mbak masuk dengan teknik bertutur. Karena cerita atau mendongeng itu kekuatannya ada di tutur, di kata-kata, di ucapan, di omongan, bukan di penghubungnya. Saya ulangi lagi, cerita yang baik itu narasinya atau prolognya itu 30 menit. Sedangkan untuk dialog antar tokoh itu 70%. Maaf, bukan 30 menit ya, 30% ya. Kemudian untuk dialognya itu 70%. Itu bagus karena nanti tokoh itu akan hidup. Kemudian ketika kita melatih anak untuk tampil, masih banyak saya lihat guru-guru itu yang membuat konsep yang dihafalkan oleh anak itu gini. Kemudian Raja Lamajang berkata,
Anakku, inilah saatnya kau tampil di medan perang untuk menunjukkan baktimu kepada negara. Lalu Minak Kuncar menjawab. Jadi ada yang berkata, ada yang menjawab. Apakah itu salah? Enggak salah. Tapi itu bahasa buku. Jadi kalau di buku-buku itu pasti berkata, raja berkata, terus pangeran menjawab. Itu pasti. Itu bentuk cerita yang diberikan, dituliskan di dalam buku. Kalau untuk menyampaikan cerita itu nggak perlu raja berkata, nggak perlu. Pangeran menjawab, nggak perlu. Tetapi cukup diwakili dengan suara yang berbeda. Gimana caranya? Minak Kuncar. Iya ayah. Beda nggak suaranya? Kerajaan Lamajang ini sedang diserang musuh. Dan menurut laporan dari Panglima Perang, banyak prajurit kita yang terbunuh. Inilah saatnya kau Minak Kuncar untuk menyelamatkan negeri ini. Apakah mungkin negeri Lamajang ini akan hancur dan lumet karena musuh yang datang itu? Baik ayah, aku akan menyelamatkan negeri yang membesarkan darah dan dagingku. Selamat tinggal ayah, mohon doanya ayah. Iya, iya. Oke, saya tidak ada, raja berkata, pangeran menjawab. Tapi bisa dibayangkan nggak ini suara siapa-siapa? Begitu kalau di dalam menyampaikan cerita ketika lomba. Jadi nggak harus raja berkata, prajurit menjawab, nggak harus. Dan itu malah justru nanti kaku. Karena kita bukan menampilkan bahasa buku, tapi bahasa komunikasi, bahasa bertutur, seni komunikasi dua arah. Baik, sekarang yang paling pokok dari sistematika tadi kembali kepada anaknya. Karena anak ini yang mau tampil. Kita jangan memaksakan anak harus sesuai dengan keinginan kita. Hasilnya nol besar. Bagaimana kok bisa kita memaksakan anak sesuai dengan keinginan kita? Kita membuat naskah, kita mencari cerita, kita sudah menyusunnya, kemudian anak dipanggil. Andin, kamu sini. Saya sama lomba ya, tak latih sekarang. Ini gini. Dengan memaksa Andin untuk ikut lomba yang sudah dibuat konsepnya, ceritanya ditentukan, bla 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 sudah selesai, kemudian dilatih. Ini pemaksaan dan nanti hasilnya nggak optimal. Di mana nggak optimalnya? Bisa jadi potensi Andin itu nggak ada di cerita ini. Bisa jadi cerita yang dibuat guru itu kaku, terlalu patriotik. Sementara Andin itu anak yang pintar nyanyi, pintar nari, nggak muncul di sana. Anak yang pintar ngelawak atau mampu untuk menyampaikan informasi dengan bahasa kocaknya nggak ada di sana. Nah, yang paling bagus itu adalah menentukan anak dulu siapa yang mau dipilih untuk ikut lomba. Kemudian ini guru kan ngerti ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ngerti karakter anak, itu ngerti persis. Berarti kalau ini Maryam yang saya tunjuk, Maryam ini orangnya senang puitis, berarti romantis. Bahasa yang dipilih ini bahasa yang enteng-enteng, agak melo-melo sedikit. Kemudian cerita yang diambil cerita yang sesuai dengan karakternya. Yang ya berarti ini yang diambil cerita Kelteng Kuning lah misalkan. Yang nanti bisa disampaikan ada nyanyiannya, ada gerakannya. Jadi bahasa tubuh itu bisa hidup, bahasa vokal bisa hidup, bahasa musik juga bisa masuk. Gitu caranya. Kalau Joko ini orangnya seriusan, suaranya lantang, performnya oke, wajahnya meyakinkan. Ini saya ambil ceritanya tentang Minak Kuncar aja ini dengan karakteristik fokusnya ada di kepahlawanan seorang Minak Kuncar. Itu caranya. Baik,
Sekarang lanjut ke bagaimana mengkonsep, mengcasing cerita biar menarik. Kalau seandainya cerita itu hanya disampaikan apa adanya, hanya mendongeng saja, bercerita saja tanpa ada bumbu-bumbunya, seperti masakan yang enggak seger. Maka di dalam menyampaikan cerita boleh ditambahi dengan sedikit-sedikit seni-seni penambah. Bisa dimasukkan seni-seni untuk melengkapi. Contohnya seni gerak, ada gerakan-gerakannya, ada gerakan menarinya boleh, ada gerakan drama-drama sedikit boleh, tapi ada gerakan teater juga boleh, tapi nggak boleh teatrikal. Saya ulangi, boleh dimasukkan unsur teater, tapi nggak boleh teatrikal. Teatrikal itu monolog. Monolog itu teater tunggal. Artinya seorang peserta ya jadi raja, ya jadi pangeran, ya jadi musuh, ya jadi rakyat, ya lari ke sana, ya lari ke sini, ya guling-guling, ya nangis, ya tertawa dengan diekspresikan terpisah-pisah. Oke, biar paham ya. Seperti apa monolog atau teater tunggal ini loh. Anakku minat koncar. Iya ayah, ada apa ayah? Anakku, ketahuilah musuh sudah mengepung kerajaan Lamajang dan kemungkinan kekuatan kita akan kalah. Maka aku utus engkau anakku untuk maju perang menyelamatkan kerajaan Lamajang. Baik ayah, perintah ayah akan saya laksanakan. Mohon pamit ayah. Dan nah, dari startan ini jadi prolog, jadi monolog atau teater tunggal. Kemudian nanti, Badak Rawon, hadapi aku, hadapilah aku. Ciat, lalu tidur. Mati aku. Kelihatannya bagus, kelihatannya menjiwai, tapi dengan tiduran, dengan jatuh beneran, itu menjadi teater tunggal yang dia secara tunggal memperagakan utuh semua adegan. Itu nggak boleh. Kalau di tingkat nasional itu langsung contreng merah, nggak akan ada nilai. Kalaupun dinilai itu paling bawah sendiri karena masuk diskualifikasi. Nah, bagaimana cara kita mengcasing penampilan yang ada monolognya, ada nyanyiannya, ada gerakannya, tetapi tetap dalam konsep bertutur, seni bercerita, seni mendongeng. Nah, caranya adalah digabung-gabung dengan puzzle-puzzle yang tersambung. Contohnya gini. Di antara, maaf ya, ini saya sambung dulu. Di antara hal yang perlu diperhatikan, kalau orang mau bicara, itu ambillah nada dasarnya atau adegan dasarnya atau mimik dasarnya. Itu akan lebih menjiwai. Raja Lamajang, kerajaannya diserang dan hitung-hitungan matematika kalah, maka hatinya galau. Wajahnya itu panik dan berdesah. Sehingga sebelum ngomong itu akan lebih baik ketika desah itu dikeluarkan. Itu dulu. Dengan demikian nanti suaranya itu ada power. Saya nggak pakai ini apa ya? Nggak apa-apa, Bapak. Kadang pakai, kadang nggak gitu ya. Nggih. Ketika kita berdesah dulu. Nah, ketika kita melihat, itu nggak usah ada omongan, nggak usah berbicara. Ini justru nilainya bagus sekali. Berarti penjiwaannya matang. Jadi sebelum bicara kan ada prolognya dulu. Pada hari itu
kerajaan Lamajang diserang oleh musuh yang kekuatan prajuritnya besar. Dan sepertinya kerajaan Lamajang akan kalah. Anak. Nah, dengan beberapa detik ini dipakai untuk jeda nggak ada omongan, itu justru penjualannya bagus kan. Juri akan bicara, matang. Calon ini belum melanjutkan saja, baru di awal ini udah calon. Nanti dilihat selanjutnya calonnya berbuah enggak, calonnya konsisten enggak, gitu loh. Tapi sudah masuk di dalam hati juri, gitu loh. Anakku, Pangeran, siapa nih? Minak Koncar. Nggak perlu ke sana, nggak perlu menjadi teater ke sini. Cukup geser dikit. Anakku Minak Koncar. Iya ayah. Jadi hanya sedikit bergeser. Ini seni bertutur. Kalau sampai duduk di sini, ini nanti menjadi monolog atau teater. Jadi hanya geser sedikit. Biasanya ini satu langkah begini, maaf, lihat kaki saya. Satu langkah begini langsung digeser tanpa mengangkat kaki. Jadi begini langsung gini. Dan cepat. Anakku, Pangeran Minak Koncar. Iya ayah. Ketika anakku melihat wajahnya ke bawah, karena Minak Koncar ada di bawah. Ketika iya ayah, melihatnya ke atas tanpa melihat sesuatu. Jadi wajahnya kosong. Kalau melihat sesuatu itu nanti jelek. Karena fokus. Jadi iya ayah itu melihat hampa. Itu nanti dilihat juri itu, wah mateng ini. Iya ayah. Kembali lagi. Lihatlah. Prajurit Lamajang sudah terdesak. Inilah saatnya. Kamu maju berani. Stop dulu. Ambilkan lagi. Koncar. Aku membesarkanmu agar kamu menjadi seorang kesatria. Apakah mungkin kerajaan Lamajang akan hancur dan tinggal cerita akan dikalahkan oleh kerajaan sebelah? Wajahnya meyakinkan dan meringut. Kenapa wajahnya kayak gini? Karena geram, pengen maju berani tapi kalah. Nah anaknya yang bisa menyelesaikan. Apakah mungkin kerajaan Lamajang akan hancur dan tinggal cerita? Tahan. Lihat Koncar. Koncar. Majulah. Buktikan kalau kau cinta negeri ini. Baik ayah. Mohon doanya ayah. Koncar akan melaksanakan tugas yang mulia ini. Dengan adegan itu, maka hidup banget. Nah juri itu, oh iya, ini nanti juara. Walaupun juara benar atau enggak, tapi sudah masuk di hati juri di adegan pertama. Nah setelah itu adegannya baru prolog, ya prolog toh. Habis itu jangan langsung Minak Koncarnya lari, jangan. Baiklah ayah, mohon doanya ayah. Koncar akan melaksanakan tugas mulia ini. Nah, habis itu setelah menghadap ayahnya, langsung begitulah seorang kesatria Minak Koncar melaksanakan tugas mulia panggilan negara. Jadi langsung, jangan dikasih jeda apapun ketika prolog itu. Atau yang kedua, bisa menggunakan nyanyian. Gini, terima kasih ayah. Mohon doanya ayah. Koncar akan melaksanakan tugas mulia ini. Minak Koncar memang satria, sanggup memikul beban negara, maju perang demi rakyatnya. Kerajaan Lamajang nan jaya. Ini sama. Ini prolog. Ini prolog, ini narasi. Jadi narasi itu nanti setiap teradegan tadi yang disusun itu dikasih warna yang berbeda.
dari adegan 1 ke adegan kedua narasinya begini. Pada saatnya ketika sudah baik ayah, Koncar minta maaf, minta doa untuk melaksanakan tugas mulia ini. Begitulah hadirin, begitulah sahabat, begitulah teman-teman. Akhirnya pada saat itu Minak Koncar maju ke tengah laga pertempuran. Ini dengan cara yang berbeda tadi, atau dengan cara yang elegan. Ini yang seperti seorang presenter. Dengan jalan tetap ngomong, baiklah ayah, mohon doanya agar Tuhan Yang Maha Esa memberikan keselamatan dan kemenangan untuk Koncar. Gak usah ayahnya silakan pergi, gak usah, karena nanti terputus adegannya. Langsung saja. Dan di saat itu Minak Koncar sebagai seorang kesatria yang sudah belajar ilmu kanuragan di Gunung Semeru, jiwa kesatrianya terpanggil untuk mengemban misi negara, untuk menyelamatkan kemuliaan rakyatnya, untuk menjaga kehormatan kerajaan Lamajang. Nah, ini beda lagi. Sama-sama prolog, sama-sama narasi. Sehingga yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu guru sebagai pendamping, pembuat skenario naskah, itu ditentukan juga prolognya atau narasinya itu setiap adegan itu beda-beda. Minimalnya 3 lah, gitu lah. Minimal 3. Nanti pada saatnya, Wah, ketika Pangeran Minak Koncar datang kita menang, wah aku seneng banget. nah, kalau orangnya anaknya isi gue, masakan itu walaupun itu tidak ada di dalam cerita. Di bukunya nggak ada. Di buku ini nggak ada. Tapi untuk adegan-adegan tertentu sebagai provokatif kepada juri dan memaksimalkan potensi anak, boleh dimunculkan. Wah, luar biasa ya. Pangeran Minak Koncar maju ke perang, wow, semua musuhnya kalah sambil senyum, Sambil ketawa karena anaknya lucu gitu. Anaknya easy going friendly gitu. Iya, aku juga seneng banget. Aku seneng. Oh, rakyat kita menang ya. Keren banget. Aku seneng. Tetap menjaga bahasa-bahasa keduluan. Karena yang kita tampilkan adalah masa dulu. Nggak boleh menampilkan masa-masa kekinian. Itu yang dijaga. Nah, setelah itu karena sudah mulai kocak, maka bisa juga prolognya dengan semacam puitisasi atau sedikit-sedikit dikasih pantun, nggak apa-apa. Jalan-jalan ke Madura misalkan, jangan lupa bagi baju. Dan ternyata Minak Koncar yang sakti mandraguna bisa mengalahkan semua musuh-musuhnya. Itulah hebatnya Minak Koncar, seorang pangeran yang dicintai oleh rakyatnya dan lain-lain. Nah, ini sebagai bentuk-bentuk, ada 6 bentuk yang saya sampaikan sebagai narasi, sebagai prolog. Yang penting Bapak Ibu lebih sudah bisa membayangkan, sehingga ketika membuat cerita itu kayak begitu caranya. Penghubungnya itu jelas. Mau apakah dengan 1, 2, 3, 4 yang tadi disusun atau yang lain. Sebelum saya lanjut, barangkali ada pertanyaan. Soalnya kita ngobrol-ngobrol aja ya. Saya sengaja nggak bawa slide ya. Ada di laptop di sana, tapi nggak saya pakai karena saya hanya ingin ngobrol saja biar lebih pas. Kalau saya bawa slide itu nanti ya bisa saya seneng, tapi kurang marem dia di panjenengan studio. Iya. Ya. Monggo Bapak Ibu atau mungkin putra-putri yang mau bertanya, mumpung ini ada pakarnya loh. Juri malah biasanya juri di nasional ini. Alhamdulillah bisa sampai di sini berbagi ilmu dengan kita ya. Luar biasa. Selama ini kita kalau lomba, ini gimana sih caranya anak itu biar bisa menang ya kan? Ini dikasih tip-tipnya, bocorannya. Jadi monggo silakan dipergunakan sebaik-baiknya Ibu. Silakan bertanya, siapa yang mau tanya?
Pak saya Bu ya. Oke. Enggak ada sampai Semoga sudah Bu. Bapak sebutkan nama dari lembaganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutioto, utusan dari Kecamatan Gedung Jajang. Cuma hanya bertanya antara cerita dengan dongeng, Pak. Kalau dongeng itu apakah termasuk cerita, Pak? Atau sebaliknya? Masanya kalau tadi disimak cerita itu kok kayaknya sama dengan dongeng itu. Terima kasih, Bapak. Ya, baik. Cerita dan dongeng apa perbedaannya? Ya, setiap dongeng itu adalah cerita. Tetapi yang cerita belum tentu dongeng. Setiap gula itu manis, tapi yang manis belum tentu gula. Bisa tebu, bisa buah semangka dan lain-lain. Nah, semua yang masuk dalam dongeng ini masuk dalam cerita. Tapi tidak semua cerita ada di dalam dongeng. Artinya gini Bapak Ibu, dongeng itu ada fabel, itu dongeng binatang benda yang bicara. Ada hikayat, sejarah terjadi sesuatu. Ada legenda, kejadian rakyat, hikayat cerita rakyat, legenda kejadian sesuatu, tangguhan perahu dan lain-lain. Kemudian ada sage, sage itu cerita epos, cerita besar seperti apa itu Bharata, Yuda, Ramayana, Tutur Tinular, Mak Lampir dan lain itu masuk sage. Kemudian cerita misteri, demit-demit dan lain-lain itu masuk. Nah, sedangkan yang masuk dalam cerita itu kalau yang dalam dongeng tadi itu hanya hikayat dan legenda. Jadi nanti Bapak Ibu kalau cerita rakyat, konsepnya cerita rakyat ya, itu ya yang masuk hanya legenda, kemudian apa tadi yang saya sebut? Hikayat, sage bisa masuk, bisa enggak? Kalau sage itu nanti ada hubungannya dengan masyarakat, dengan hikayat boleh. Jadi ada demitnya, tapi nanti masuk kepada sebuah proses kejadian hikayat itu boleh. Tapi kalau berdiri sendiri, misalkan yang diceritakan Mak Lampir full itu enggak boleh. Yang diceritakan Ramayana full, Mahabharata full itu enggak boleh, enggak masuk. Karena rakyat siapa? Tapi kalau Ramayana Mahabharata itu masuk ke dalam hikayat atau legenda boleh. Contohnya legenda Gunung Merapi. Itu ada beberapa dewa Naruto dan dewa-dewa kayangan itu yang turun. Itu boleh dijadikan sebagai referensi karena sagenya, demit-demitnya masuk ke dalam hikayat dan legenda. Jadi begitu. Kalau cerita itu jelas sesuatu hal yang ada wujudnya. Ceritanya Pak Bupati kenapa jadi bupati, ceritanya Pak Dokter kenapa berhasil bisa kaya raya, ceritanya Pak Presiden bagaimana, cerita itu ada sesuatu yang bisa real dilihat. Nah, ceritanya kejadian apa di Lumajang yang legenda apa atau asal usul sebuah kota. Asal usul kota Lumajang misalkan, ini kan ada sesuatu hal yang bisa dibuktikan dengan real atau dengan pendekatan sejarah itu. Jadi sedikit ini bisa dipahami. Sedangkan kalau nanti lomba cerita rakyat kok yang ditampilkan itu binatang-binatang tanpa ada hubungannya dengan hikayat atau legenda, ini gugur. Karena dibatasi hanya di cerita fiktif gitu. Tapi kalau cerita binatangnya, suara benda dan lain-lainnya itu ada hubungannya dengan legenda atau hikayat, itu boleh. Jadi kata kuncinya kalau boleh saya sampaikan ya di hikayat dan di legenda.
bukan legenda, legenda. Ya, begitu insya Allah Bapak. Terima kasih Bapak. Baik, ada lain yang terkait dengan materi awal? Belum? Baik, kalau belum, sekarang bagaimana sih memunculkan perform? Gini loh ya, yang paling pokok ya, Bapak Ibu, kalau melatih itu jangan paket jadi. Karena kalau paket jadi itu hasilnya nanti akan menjadi penampilan yang kaku. Paket jadi itu gimana? Dari adegan pertama sampai terakhir itu diberikan satu teks utuh dan disuruh menghafal jadi. Itu berat. Mungkin menghafalnya cepat, mungkin hafalnya bagus, tapi dalam penjiwaannya itu belum menguasai. Karena penjiwaannya belum menguasai, perform setiap adegan itu mati, nggak muncul. Nah, bagaimana cara melatih yang baik dan anak itu menikmati? Caranya per adegan. Jadi adegan satu dilatih, latihnya langsung dengan gerakan. Ada banyak Pak Guru, Bu Guru yang melatihnya, ayo tirukan Pak Guru. Pada zaman dahulu ada kerajaan Lamajang. Sambil dua-duanya duduk gitu. Nanti di pentas itu akan muncul sesuai dengan apa yang dilatihkan. Pada zaman dahulu ada kerajaan Lamajang, itu yang muncul. Tapi kalau Pak Guru Bu Gurunya berdiri, kemudian memberikan contoh, dilihat oleh anak dan ditirukan, walaupun kata-katanya sama, narasinya sama, tapi akan berbeda dampak, pengaruh dan penampilannya. Pada zaman dahulu ada satu kerajaan Lamajang. Dengan ekspresi, maka anak yang tadinya merekam akan menampilkan hal yang sama. Pada zaman dahulu ada satu kerajaan Lamajang. Karena Pak Guru Bu Gurunya gitu melatihnya. Yang kedua, melatih itu Pak Guru harus full out, mengeluarkan kemampuan Pak Guru. Sehingga ketika adegannya harus teriak, Pak Guru teriak, Bu Guru harus teriak. Kalau adegannya tertawa, Bu Guru Pak Guru harus tertawa. Sehingga anak itu akan merekam apa yang dilihat. Sehingga apa yang dilihat nanti akan dimunculkan di dalam penampilan. Itu kata kuncinya. Baik, saya lanjut. Sampai di mana tadi? Penampilan anak, mengeluarkan perform anak gitu ya. Kemudian adegan pertama diulang-ulang, adegan pertama diulang-ulang. Ya, ayo lagi. Oh, tangannya nggak begitu. Oh, wajahnya. Nah, perform itu ada di wajah, kata kuncinya. Sehingga biasakan anak-anak itu wajahnya terbuka. Gimana caranya? Anak-anak diajari untuk senyum dan matanya ditahan ke atas. Pada zaman dahulu beberapa detik itu ditahan. Di kerajaan Lamajang ditahan, dilatih. Soalnya kalau nanti latihnya gini, pada zaman dahulu di kerajaan Lamajang, nanti ketika pentas gak bawa buku itu tetap ke bawah. Pada zaman dahulu di kerajaan Lamajang, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh gurunya. Wajahnya harus keluar. Kemudian smile, easy going. Siapapun orangnya, siapapun jurinya, tingkat Lumajang atau tingkat Jatim atau tingkat nasional, tetap juri itu manusia yang senang melihat penampilan orang yang senyum. Sehingga selalu diingatkan, ayo senyum, matanya terbuka, senyum, matanya terbuka, begitu terus. Yang ketiga, untuk meningkatkan perform, setelah adegan satu setengah dikuasai, paling nggak difahami ya, baik itu narasinya, baik itu dialognya sudah setengah dihafal, baru pindah ke adegan kedua. Begitu seterusnya sampai setiap adegan dilewati. Tapi mungkin hari pertama latihannya hanya 3 adegan, jangan sampai semuanya. Kalau semuanya mentah nanti. Adegan 3 adegan ini dilatih hari ini.
belum masuk ke 456, belum. 1 2 3 dulu. Terus besoknya, ayo sekarang Bu Guru mau lihat gimana penampilannya. Saya belum hafal Bu, nggak apa-apa. Hanya Bu Guru mau lihat sambil baca nggak apa-apa kok. Nah, latihan untuk melepas atau ke depan berdiri dengan seakan-akan ini adalah pentas panggungnya lomba. Baru setelah itu sedikit koreksi, mas ditambah ke adegan keempat 5. Cukup 45. Kenapa kok hanya 2? Karena yang 3 kemarin belum dikuasai betul, sehingga jangan sampai dipaksakan untuk sampai tamat. 1 2 3 4 5 cukup. Nah besok lebih tambah lagi yang untuk adegan terakhir sampai ke closing. Begitu cara melatih anak sehingga anak itu bukan hafal tapi menguasai. Apa bedanya hafal dan menguasai? Kalau hafal itu hafal teksnya tapi dikuasai teks, sehingga wajahnya itu kosong. Hafalnya sih hafal tapi wajahnya kosong, namanya hafal, menghafal. Sedangkan yang kita butuhkan adalah menguasai. Menguasai itu apa? Menjiwai. Sehingga anak-anak itu akan paham betul setiap adegan 1, adegan 2, adegan 3. Saya di sini harus begini, saya di sana harus begitu dan lain-lain. Lalu harus kita buat jebakan Batman. Cerita yang baik, guru yang pinter itu akan membuat jebakan Batman di antara adegan. Apa jebakan Batman? Jebakan Batman itu adalah adegan yang dibuat untuk memprovokasi juri. Adegan yang bagus sekali sehingga adegan itu menjadi senjata agar juri masuk, diambil hatinya. Juri seneng, juri tertarik, sampai-sampai dalam juri, wah ini apa ini? Yang penampilan 1 2 3 biasa, ini yang 4 ini bagus ini bagus sekali. Nah, dia masuk dalam jebakan kita. Bagaimana cara membuat jebakan Batman? Kalau ada 5 adegan yang tadi saya sebut, adegan 5 ini dibuat, ini yang paling bagus mana ya? Adegan yang paling heboh yang mana ya? Adegan yang paling spektakuler mana ya? Maksimalkan sesuai dengan potensi anak. Kalau anak itu pinter nari, pinter nyanyi, boleh dengan gerakan, boleh dengan atraktif, boleh dengan sedikit teatrikal. Nah ini yang saya maksud, ada bumbu-bumbunya teatrikal. Kalau anak itu pintar musik, boleh apa musiknya yang dia bisa ditampilkan. Contohnya misalkan di sini kan ada Mbak Andin ya, saya pernah ketemu waktu erupsi Semeru itu membantu program perpustakaan daerah ya yang bawa biola, itu bisa dengan menggunakan biola sambil ngomong. Jadi ketika itu sambil penceritanya menyampaikan narasi. Begitulah kerajaan yang besar ini dibesarkan karena cinta rakyatnya. Kerajaan yang terus jalan terus, ini potensinya ada di situ. Atau ketika suasana perang, dan ternyata ketika Pangeran Lamajang, Minakonca. Ketika Pangeran Minakoncar mengeluarkan kesaktiannya, keluarlah angin yang berderu, menderu dan terus menyerbu. Nah, ini gerakan. Kalau anaknya pinter nari, maka ini bisa dibuat gerakan. Sehingga gerakan angin itu bisa diwujudkan dalam gerakan tubuh kita. Atau berdeburlah ombak yang terus berdebur menggulung kerajaan itu hingga semuanya rata. Kan ada anak yang pinter kan gerakan gitu. Nah, guru harus pinter mendidik potensi anak itu ada di mana. Berarti ini adegan provokatif gitu. Ini nanti yang ini jebakan Batman-nya di sini. Sehingga ini harus maksimalkan betul karena juri kalau lihat ini pasti senang gitu loh. Itu yang dimaksud jebakan Batman. Oke, sekarang saya lanjut untuk menarik perhatian dan memang cerita kita menarik. Bukan menarik sekedar omong kosong, tapi cerita kita memang menarik. 3 hal yang harus diperhatikan. 1,
Cerita itu baik atau enggak itu dilihat dari openingnya. Cerita itu bagus atau enggak itu dilihat dari actingnya. Cerita itu mengesankan atau enggak itu dilihat dari closingnya. Jadi 3 hal itu adalah opening, acting, and closing. Sehingga opening di mana? Opening itu di permulaan saat kita memulai cerita. Nah, di dalam menyampaikan cerita, memulai di opening itu ada banyak macam cara. Yang pertama, peserta masuk ke pentas. Ingatkan bagaimana cara berdiri yang baik. Bagaimana di titik mana dia berdiri. Ingatkan, dilatih betul. Jadi itu sebabnya ketika saya menyampaikan latihan, saya selalu pakai banyak sandal, buku dan lain-lain. Saya sampaikan, ini batasnya ya nak. Ini batasnya. Panggung lomba itu rata-rata 3 meter kali 4 meter. Rata-rata 3 meter 4 meter. Kalau tingkat provinsi itu 4 kali 6. Kalau tingkat nasional 6 kali 8. Itu sudah ada ukuran bakunya. Sehingga ketika lomba, maaf pinjam, ketika lomba ketika latihan itu sudah dibuat. Ini ya, ini batas, ini pura-puranya panggung. Apa manfaatnya? Manfaatnya biar nggak mati gaya. Yang kedua, bisa memaksimalkan semua area. Yang ketiga, sudah terbiasa ketika latihan. Dari mana masuknya, kemana arah wajahnya, siapa yang disapa. Dengan menguasai panggung. Ini kata kunci pertama. Jangan sampai ketika latihan itu space-nya, ruangannya segini, ketika pentas di panggung ternyata luas sekali. Nanti yang dipakai ya seluas apa yang dilatihkan. Jadi kalau latihannya itu hanya segini, 1 meter, 2 meter, nanti di sini pun walaupun ini luas sekali, dia akan bergerak hanya segini. Kenapa? Karena nggak dilatih, nggak dibiasakan. Sehingga ketika latihan itu ya kayak juri, kayak sudah lomba beneran. Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita tampilkan peserta dengan nomor undi 7. Naiknya dari mana dilatih, cara jalannya gimana, jalannya tenang saja, jalan santai. Di tengah, ambil posisi tengah-tengah antara pinggir dan pinggir. Kemudian 1 meter dari belakang. Jangan di tengah-tengah. Karena kalau di tengah-tengah nanti mati gaya. Kalau udah ke depan udah habis. Kita nggak bisa bergerak lagi. Mau ke belakang kejauhan. Sehingga 1 meter dari belakang. Ini bisa ke depan, bisa ke samping, bisa miring. Ini teknik untuk cara latihan. Sehingga ketika latihan pun begitu. Walaupun belum hafal teksnya nggak apa-apa, sambil baca, sambil ngapalin, tapi intonasi dan gerakan ini sudah menguasai panggung. Bagaimana kita jalan ke sini? Bagaimana jalan ke sini? Jangan hanya maju mundur, maju lagi, mundur lagi. Ini nanti bosenin juri. Karena yang mau menilai itu juri. Kalau juri itu bosan, ya nilainya ngepres. Gitu loh. Tapi kalau prolognya kadang-kadang begini, bagaimana gesernya dari sini ke adegan yang lain? Ini ada seninya. Jadi kalau di sini sudah miring ke sini, kemudian bagaimana kalau mau ke belakang? Apakah begini? Kan ada aturannya. Nah, nggak boleh membelakangi juri. Juri rata-rata di sana, tingkat nasional itu. Sehingga nggak boleh membelakangi juri. Kecuali dalam gerakan. Angin bertupai nggak apa-apa, karena dalam gerakan membelakangi tapi dalam keadaan bergerak itu boleh. Angin gini kemudian gini itu boleh, karena ini nggak disengaja untuk membelakangi. Tapi kalau sudah sampai sini kemudian mau balik lagi ke sini, ini hal yang saru di dalam penjurian. Walaupun itu tidak dilarang, tapi dalam etika dan estetika ini menjadi rendah.
Ketika saya sampai di sini, maka geserlah sedikit agak miring ke sana gaya presenter yang dipakai. Sehingga ketika menyusun adegan itu, ini nanti di mana posisinya, jalannya kemana, sambil narasinya gimana itu dilatih sekalian. Nah, ketika di sini jangan lurus. Kalau lurus nanti mati lagi, di sudut lagi. Tapi agak bergeser ke belakang. Sambil wajahnya ke depan, kakinya ke sana, tapi wajahnya ke sana. Kenapa? Orang tidak akan melihat kaki kita, tapi yang dilihat orang adalah perform kita. Begitulah kerajaan yang hebat itu adalah kerajaan yang dibesarkan dengan cinta dari rakyatnya. Kok nggak ngerti kalau kita sudah dari sini, gitu loh. Karena apa? Kok nggak sadar kalau kita dari sana? Karena orang melihat penampilan kita. Begitulah hadirin, kerajaan yang besar itu adalah kerajaan. Boleh ke belakang malah bagus. Jadi dari sini itu miring, kemudian dari tengah langsung ke belakang. Untuk apa? Untuk memulai adegan ketiga. Karena adegan ketiganya dari belakang, misalkan gitu loh. Kalau adegan ketiganya ternyata dari sana, langsung saja ke sini. Langsung gitu loh. Dan tidak usah pakai pengantar selanjutnya atau si raja berkata itu tadi saya sebutkan. Jadi misalkan langsung begitulah peperangan yang dahsyat itu telah berkecamuk di seluruh kerajaan Lumajang. Langsung gitu, nggak usah pakai selanjutnya kerajaan ini. Selanjutnya panglima perang itu tertawa terbahak-bahak, nggak usah. Maksudnya yang saya suruh menghilangkan itu yang informasi-informasi lebay gitu loh. Jadi ketika sampai di sini, peperangan itu begitu dahsyat, terjadi berhari-hari sambil kakinya terus berjalan hingga sampai di sini. Seni tertawa. Di dalam menyampaikan cerita dari adegan 1, 2, 3, 4, 5, kalau ada tertawa, ada yang tertawa, tertawanya nggak boleh sama. Tertawanya harus bertingkat dan bervariasi. Karena kalau tertawanya sama, itu copy paste itu membuat sesuatu hal yang tidak edukasi, tidak kreatif. Kan di dalam nilai penjurian kan ada kreativitas kan. Nah, kreativitas itu ada yang dinilai APE-nya, alat peraganya, atau penampil dari peserta. Kemampuan guru-guru membuat casting. Tertawa yang berbeda ini merupakan kreativitas. Sehingga kalau anak-anak yang saya latih itu hampir tidak ada yang pakai alat peraga. Karena ngeribetin. Nah, alat peraga itu boleh dipakai selama alat peraga itu bukan casing, bukan hanya hiasan, tetapi bisa match dengan cerita yang disampaikan. Itu boleh. Tapi kalau hanya sekali dipakai taruh itu eman-eman, jangan. Itu malah membatasi sebuah imajinasi. Contohnya ini ada bentuk candi kecil, candi Prambanan gitu ya. Maksudnya guru pengen memudahkan orang membayangkan ini loh candi Prambanannya, segini kan. Terus si penampil menyampaikan candi Prambanan yang besar sekali. Nah, besar atau segini? Coba. Candi Prambanan yang besar sekali, ini besar nggak? Beda dengan dan Roro Jonggrang akhirnya menjadi candi tercantik di candi yang besar dan bertumpuk-tumpuk itu dengan wajah begini. Kira-kira yang dibayangkan gede yang saya apa gede yang tadi? Nah, inilah seni imajinasi. Sehingga alat peraga itu bisa mematikan justru. Itu loh yang saya maksud. Jadi kita sudah diberi karunia Allah alat peraga berupa kaki, tangan, wajah. Nah, ini yang dimaksimalkan. Kalau saya lebih suka gitu. Walaupun pada saatnya boleh saya juga membuat casing-casing alat peraga, tapi alat peraganya itu yang menghidupkan cerita. Nah, nanti insya Allah nanti kalau sudah selesai ini, Bapak Ibu guru boleh bikin grup WA. Nanti saya dimasukkan ke situ, tak share
cerita-cerita durasi 5 menit, 7 menit, 10 menit, 15 menit. Mudah-mudahan masih video-video saya nanti bisa dibuat, oh ini toh, ini kayak gini cara menggunakan olahraga, oh begini. Mudah-mudahan masih. Sambil mencocokkan apa yang saya sampaikan, karena yang saya sampaikan ini terlalu banyak. Kalau langsung diterapkan agak sulit juga. Yang ketiga, untuk memaksimalkan perform, maka anak itu harus dilatih dengan kemampuan berkata yang keras. Oke, sekarang ini sesi masih berapa Pak? Oke, 15 menit ya. 15 menit, 11-15 ya. 20 menit berarti. Ini langsung saya lompati aja ya Bunda ya. Nah, sekarang masuk ke actingnya. Actingnya itu penampilan dari per paragraf, per adegan tadi ya. Itu actingnya, penilaian juri situ. Nah, closingnya bagaimana? Penampilan terakhir itu memberikan pesan bahwa cerita yang disampaikan oleh peserta kita, siswa kita itu hebat, meyakinkan, inspiratif, edukatif, kreatif, inovatif. Itu kata kuncinya. Kalau itu udah mulai, ketika pertama penampilan, meyakinkan ini, actingnya, kita harus latihan mengeluarkan karunia suara kita dengan bagus. Karena dalam bercerita itu ada suara yang harus lantang, ada teriak yang harus keras, ada senyum ketawa yang berbeda-beda gitu ya. Oke, siap semuanya? Ya, coba ikutin saya. Ha! Ha! Keras. Ha! Jangan ditahan. Ha! Ha! Dihentakan. Ha! 1, 2, 3. Ha! 1, 2, 3. Ha! 1, 2, 3. Ada yang belum. Keluarkan, teriak ya. 1, 2, 3. Ha! 1, 2, 3. Ha! 1, 2, 3. Ha! Kakinya sama seperti saya. Gedruk ya, gedruk. Jangan ha. Enggak. Ha! Dihentakkan ya. Coba. 1, 2, 3. Ha! 1, 2, 3. Ha! 1, 2, 3. Ha! Ya, sekarang semuanya lihat. Wajahnya diginikan. Matanya dibuka. Senyum. Senyumnya seperti saya. Ikutin saya. Ya, sekarang semuanya. Aku pasti bisa. Kurang semangat. Aku pasti bisa. Kurang keras. 1, 2, 3. Kurang keras. 1, 2, 3. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Aku pasti hebat. Aku siap berlatih. Aku siap juara. Hentakan semuanya. Ha, 1, 2, 3. Ha! 1, 2, 3. Ha! Wajahnya dibuka, matanya ditahan. 1, 2, 3. Ha! 1, 2, 3. Ha! 1, 2, 3. Ha! Ya, di antara latihannya begitu. Jadi jangan dikasih teks apapun, tapi biar dulu performnya muncul. Mengalir darah juaranya biar ngalir. Kalau dilatih tapi darah juaranya belum ngalir, itu nanti hanya bagus di penampilan. Tapi nggak bisa menjadi magnet untuk menarik juri. Oke, baik, sekarang semuanya. Apa kabar adik-adik? Ikutin saya. Apa kabar semuanya? Ikutin saya. Tangannya. Apa kabar adik-adik? Oh, stop. Kalian adik-adik ya. Jadi malah apa kabar Bapak Ibu? 1, 2, 3. Apa kabar Bapak Ibu? Langsung senyum. Apa kabar Bapak Ibu? Lihat saya. Setelah apa kabar Bapak Ibu, saya senyum. Tidak saya putus. Dia saya tutup. Apa kabar Bapak Ibu? 1, 2, 3. Apa kabar Bapak Ibu? Ya, senyum ya. Ulangi lagi. Apa kabar Bapak Ibu? 1, 2, 3. Ya, senyum ya. Baik, sekarang coba
Ikutin saya. Di dalam menyampaikan cerita itu suaranya harus oke. Sekarang ikutin kata-kata Kak Redia. Hadirin yang berbahagia. 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 Hadirin. Ikutin saya. Hadirin. 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 Hadirin yang berbahagia. Hadirin yang berbahagia. Begitulah ceritanya. Begitulah ceritanya. Begitulah ceritanya. Begitulah ceritanya. Nah, begitu ceritanya. Nah, begitu ceritanya. Begitulah ceritanya. Begitulah ceritanya. Begitulah ceritanya. Begitulah ceritanya. Nah, begitu ceritanya. Nah, begitu ceritanya. Minak Koncar Punya koncar. tampil menjadi pangeran Biar anak-anaknya. untuk menyelamatkan kerajaan Lumajang. Ikutin saya gerakannya. Ya. Gerakannya Nah, begitu ceritanya. Sambil senyum. tangannya. Nah, begitu ceritanya. Kurang dilepas. Nah, begitu ceritanya. Nah, begitu ceritanya. Nah, itu gini ya. Nah, begitu ceritanya. 1, 2, mulai. Nah, begitu ceritanya. Minak Koncar Minak koncar. akhirnya bisa menyelamatkan kerajaan Lumajang. Akhirnya bisa menyelamatkan kerajaan. Ikutin tangan saya. Minak Koncar, tangan kanan saya di sini dan di sini satu. Karena ini nggak akan dilihat. Yang dilihat adalah yang bergerak. Minak Koncar akhirnya bisa menyelamatkan kerajaan Lumajang. Ayo, 1, 2, 3. Minak Koncar akhirnya bisa menyelamatkan kerajaan Lumajang. Lihat saya, saya maju. Iya. Lihat saya, ini kita mau closing. Ini mau closing. Maaf dong. Nah, ini saya mau closing ya. Mau selesai. Maka kita sebagai siswa-siswi di Kabupaten Lumajang ini harus rajin belajar biar menjadi minak koncar yang bisa menyelamatkan negeri Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini closing yang menyenangkan, closing yang edukatif, closing yang meyakinkan, sehingga juri bagus. Tapi kalau closingnya bagus, nggak usah berdasarkan cerita yang saya sampaikan tadi. Pesan moral yang dititipkan adalah tapi dengan menyemangati melalui kata-kata closingnya itu sudah lebih dahsyat. Oke, sekarang kita latihan memunculkan suara ya. Boleh Bapak Ibu ikut sekarang ya, karena kita akan latihan nanti Bapak Ibu dulu. Ya, silakan Bapak Ibu berdiri. Kita akan latihan bersama. Kita gunakan suara-suara. Aku pasti bisa. 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 Anakku pasti juara. 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 Anakku Anakku pasti juara. Anakku pasti juara. Anakku pasti juara. Anakku pasti juara. Ikutin saya. Aku sudah lapar. Aku sudah lapar. Kalau ini beneran. kuenya habis. Ya, maksudnya gitu ya, Bu. Bapak Ibu semuanya. Nadanya tadi sudah beda-beda belum? Berbeda. Nah, itu yang dipakai. Jadi nggak usah pusing-pusing. Itu yang dipakai. Nah, untuk beberapa tokoh yang konyol-konyol, yang lucu-lucu, itu boleh menggunakan
suara-suara film kartun. Misalkan Doraemon. Doraemon aku udah tahu. Makanya ayo ikut aku balik-balik bambu. Wah, ini semuanya setelah pangeran datang. Wah, kerajaan Lamajang diselamatkan. Terima kasih Mina Koncar. Boleh. Di situ boleh. Jadi langkahnya bisa ambil itu atau? Wah, luar biasa. Nah, ini nih biasanya kan suara tua ya, Simba-Simba yang kesulitan ya. Padahal hampir setiap cerita rakyat itu ada cerita tua itu. Nah, sekarang bagaimana cara mendesainnya? Ikutin saya ya. Dengan berdesah ke bawah. Contohnya, ku beri nama pedang ini Naga Puspa. Taman Danu, selamatkan pedang ini dari pendekar watak jahat. Didesahkan. Ayo semuanya ikutin saya. Pangeran, pangeran, pangeran. Lepaskan, dilepaskan, jangan pangeran. Juara malam pen, Bapak. Pangeran, Pangeran. tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. Tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. Dengan kemampuan pangeran, Dengan kemampuan Pangeran, pertolongan Sang Yang Widi, dengan bantuan Sang maka pangeran akan dimenangkan. maka Percayalah pangeran. Iya paman. Iya, Paman. Mohon izin paman. Mohon izin, Paman. Dan mohon doa dari paman. Dan mohon doa dari Paman. Mudah-mudahan Mudah-mudahan aku bisa menyelamatkan negeri ini. aku bisa menyelamatkan negeri ini. Bukan itu loh ya. Ditahan di bawah ya. Oke, sekarang yang kedua. A. Ini untuk orang tua atau kakek yang kematian. Wah. Semuanya hebat. Setelah Pangeran Minak Koncar datang. Tambah semangat. Aku juga tidak takut perang. Ayo Mbak Putri kita perang. Jadi itu Mbak tua ya. Ada lagi yang satu. Ini teknik yang lebih sulit. Lidahnya dimasukkan ke bibir. Halo. Apa kabar? Ini malam. Aku mau jalan-jalan. Sama Mbak Putih. Mau dugang. Ini tekniknya. Jadi monggo nanti mana yang lebih aman. Kalau lebih aman itu yang saya sarankan yang digitar saja. Wah, ini ternyata yang namanya Pangeran. Wah, hebat sekali kau Pangeran. Itu lebih mudah. Atau ya setidaknya ya, Pangeran, sudah saatnya engkau ambil panggilan negeri ini. Hanya didesakkan. Tapi ya harus siap-siap air, sedikit gitu ya. Karena habis itu. Nah, sekarang biar ketika tampil itu enggak batuk, gimana caranya? Dilatih dari awal, Bu. Semuanya ikutin saya. Ini sudah muncul semuanya. Sudah muncul lagi tuh. Apa tangan tuannya? Nah, setelah muncul kayak gini itu sudah dilatih. Gitu loh caranya. Sehingga sudah ada fondasinya, sudah bekalnya. Lalu kita mau perang di panggung pentas kalau ada bekalnya, ya nanti sampai di sana kelabaran gitu loh. Setelah itu nanti akan muncul. Sekarang jenis-jenis ketawa ya, ketawa. Sambil saja ngece. Bukan hahaha ya, tapi dari tenggorokan khorkit. Goin digabung dengan kof. Goin digabung dengan kof. Naik lagi. Naik lagi.
Dipaksakan karena yang latih sudah gitu. Sehingga harus tertawa lepas tuh. Oh, ya ayo semua. Mana yang namanya Batik Madrim? Hadapi aku. Mantap. Bukan ha 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 ha. Batik Madrim kok ha ha ha. Gajah Mada kok. Akulah Gajah Mada. Ha ha ha. Aduh, gadungan itu. Majapahit adalah tanah kelahiranku. Senyari bumi, setumbuk batu. Ambil air. Sadrikin. Itu ya. Nah, yang terakhir tertawa sambil ngomong. Lihat saya. Akulah orang yang hebat. Akulah orang yang cantik. Aku tak tertandingi. Ini biasanya kalau jahat-jahat. Orang jahat, ya. Misalkan siapa. Di sini yang jahat siapa? Kenaro. Kenaro ya? Ya. Kenaro jahat atau bagus? Kenaro aja ya. Lawanlah aku. Akulah Kenaro. Nah, ketika memukul dada, menunjukkan kesombongan, itu pukul beneran ya. Tapi jangan pakai ini. Pakai ini. Kalau pakai ini, Enak loh. langsung gede. Jadi pakai ini. Akulah Kenaro. Hadapi aku. Tak ada yang bisa menandingiku. Tak ada yang bisa mengalahkanku. Dan ditahan. Ketika tertawa terbabak dari puncaknya itu, ini tahan, perform tahan, tangan tahan, mata tahan, karena orang fokusnya pada tertawa. Dia lebih kelihatan galaknya, jahatnya, sombongnya, gitu ya. Oke, sekarang terakhir ya. Ini mau closing ya. Ya. Terakhir, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ikutin saya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Seru, keras. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Yuk. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Nah, begitu ceritanya. Performnya gimana? Kayak dudingin, kayak nunjukin. Nah, begitu ceritanya. Ini jenis narasi, tapi saya tampilkan dengan cara yang lain karena mau closing. Nah, begitu ceritanya. Dengan apa maksudnya? Oh iya. Ini masih terdekat ya? Ya. Boleh kita dengarkan dulu. Boleh berdua saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang kami hormati pengurus BPMI Pak panggilnya K ya, Karisdi. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang hadir pada pagi hari ini serta anak-anakku sekalian, semoga tetap senang dan berbahagia. Amin. Terima kasih kesempatannya Kak Rizdi, mumpung ke Lumajang ini ya, mumpung ke Lumajang, Bapak dan Ibu guru panjenengan adalah berkesempatan menerima tamu dari Yogyakarta jauh-jauh ke Lumajang dalam rangka berbagi ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Tadi sudah dibacakan oleh Kak Rusti, tadi itu Kak Rusti, Bu Malika panggilan kerennya Kak Rusti. Kalau dari Jogja Kak Rizdi, sama-sama Jogjanya tapi berbagi ilmu. Mudah-mudahan tadi sudah dibacakan setidaknya dari 50 orang yang hadir pada pagi hari ini, ada 30 peserta yang bisa menjadi pencerita
kemudian ada 1 orang yang bisa mengikuti lomba, sehingga kami minta tolong kepada Bapak dan Ibu Guru, Ustadz Ustazah untuk memberikan ilmu kepada anak didiknya, khususnya yang hadir pada pagi hari ini, untuk kita kader menjadi pencerita. Biasanya dulu kalau ada acara-acara pameran buku, pasti Dinas Kearsipan dan Perpustakaan itu menampilkan 1 anak yang bisa mendongeng. Kalau bahasa lama kan dongeng ya, bahasa terkininya ini pencerita. Ini ada paguyubannya, ada organisasinya BPMI, Persaudaraan Pencerita Indonesia Jawa Timur. Lumajang sudah terbentuk Pak ya? Belum? Oh sudah terbentuk, Lumajang sudah terbentuk. Ketuanya siapa Pak? Dr. Utama Lumajang. Terima kasih saya kepada BPMI selaku yang memfasilitasi narasumber, kemudian Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang yang sudah menghadirkan para peserta, serta Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kabupaten Lumajang yang sudah menghadirkan pula peserta. Mudah-mudahan kolaborasi kita pada pagi hari ini betul-betul bisa menghasilkan target yang sudah disampaikan oleh Kak Rusli tadi itu. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kita membaca, anak-anak sekalian, kita membaca itu ada tahapannya. Pada saat kita anak-anak, kita ingin membaca yang cerita yang bergambar. Cerita bergambar, kemudian yang lucu-lucu. Pasti anak-anak mencari buku yang ada gambarnya yang lucu-lucu. Terus kemudian kalau kita sudah berkembang, mencari cerita yang sudah tidak bergambar lagi. Jadi cerita tapi tetap yang lucu, masih tahapannya begitu. Kalau kita sudah dewasa sudah beda lagi. Kita memerlukan bahan-bahan yang harus kita cari untuk keperluan sekolah, untuk keperluan kehidupan rumah tangga dan lain-lain sebagainya. Sehingga perpustakaan itu sangat penting bagi kita, mulai dari anak-anak sampai dengan dewasa. Sehingga bahan buku-buku yang ada di kami ini banyak. Mau cari buku apa saja insya Allah ada. Cuma kemarin ketika ada pengunjung yang mencari komik susah, karena kami tidak ada pengadaan buku komik Pak ya. Tapi terbatas ya. Ya. Ketika mencari yang jenis komik anak-anak ini, saya suka yang ada gambarnya. Ini carinya masih agak belum tersedia dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya dinas kami bisa memfasilitasi kepentingan dan keperluan siswa-siswi di Lumajang. Apakah tersedia di perpustakaan di sini atau disediakan di masing-masing sekolah? Insya Allah kami sudah kerjasama dengan beberapa sekolah ya Pak. Kita sudah kerjasama dengan beberapa sekolah untuk 105 sekolah. Sudah 105 sekolah yang bekerja sama dengan kami untuk memfasilitasi penataan perpustakaan. Mudah-mudahan 3 pustakawan yang ada di kami ini bisa memfasilitasi Bapak dan Ibu sekalian di sekolah-sekolah. Kami juga ada 2 perpustakaan kecamatan. 2 perpustakaan kecamatan yaitu Kecamatan Kelaka dan Kecamatan Pasirian. Tahun kemarin masih ada di Yosawilangun, tapi ternyata di Yosawilangun sudah tidak aktif. Ada permasalahan bangunan gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menambah perpustakaan yang ada di kecamatan sehingga bisa memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan minat baca. Kalau terkait dengan masalah minat baca, saya teringat ketika saya bertugas di Kecamatan Candipuro, saya melihat di warung kopi itu rata-rata untuk cangkruk, untuk jagongan yang mereka tidak punya bahan pembicaraan, bahannya bahan ngerasani tanggane kan ngoten. Jadi nyangkruk di warung kopi ngerasani tanggane. Menceritakan kondisi rata-rata bukan kondisi baiknya, rata-rata kondisi buruk tetangga yang di
bicarakan di warung-warung itu. Hasil rekam kami ke wilayah, akhirnya saya membuat dan membentuk waktu itu saya namakan Warung Mitra Baca. Warung Mitra Baca di Candipuro dulu itu setiap warung saya kasih bahan bacaan. Bacaannya yang ringan-ringan karena apa? Masyarakat itu kan tidak terlalu ribet dengan hal-hal yang berat-berat. Misalnya koran, majalah, itu saya taruh di warung-warung. Saya minta sumbangan dari kepala desa, koran-koran, majalah-majalah yang sudah tidak dipakai, kami berikan ke warung-warung. Arahnya adalah tujuan kami waktu itu mengalihkan bahan pembicaraan yang seharusnya dibicarakan di warung itu supaya tidak membahas masalah tetangganya. Jadi membahas ada semacam bahan bacaan. Begitu datang kan pasti tertarik. Oh ini apa ini koran gitu, baca. Koran tanggal berapa? Mungkin koran lama ya. Kalau koran lama, tidak apa-apa, ada beberapa materi yang menjadi bahan kita. Itu dibaca, kemudian dulu waktu itu ada lombanya. Lombanya ya kita datangi, suruh cerita dia. Cerita, terus kami melihat korannya, terus dia cerita, kira-kira ternyata responnya bagus. Jadi betul masyarakat harus beri fasilitas. Kalau misalnya tidak diberi fasilitasi, masyarakat ya gitu, pokok ketemu tanggane, delok apa yang dilihat yang diceritakan. Sehingga kita arahkan supaya masyarakat terfokus ke hal-hal yang lain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, harapan kami dengan adanya workshop pada pagi hari ini, mudah-mudahan ke depan kita bisa menciptakan kader-kader pencerita. Kalau kita dulu ingat kita mau tidur didongengi oleh orang tua, didongengi oleh kakak, pasti kita tidurnya langsung lelap. Biasanya saya dulu kalau kecil tidurnya ke teman, ke tetangga yang orang tuanya suka cerita. Karena kalau di rumah tidak pernah diceritai orang tua misalnya. Kalau tidur di si A, si B teman kita, itu orang tuanya, keluarganya sering cerita, jadi kerasan di situ. Nonggo. Tetapi mudah-mudahan anak-anak sekalian ini yang sering yang suruh cerita yang hadir ini yang bisa cerita ya, yang diajak hadir ini loh. Belum pernah, sudah. Belum, Bapak. Jadi anak-anak nanti selesai mengikuti acara ini sampai di rumah nanti diarahkan oleh Bapak dan Ibu Guru bagaimana bisa bercerita. Nah, caranya nanti salah satu cara supaya bisa bercerita, biasanya orang tua itu tanya, bagaimana di sekolah? Akhirnya anak akan cerita. Terus kemudian tadi ketemu siapa saja, ditanyai, anaknya cerita. Itu nanti ketemu potensi anak itu akan kelihatan. Kalau dia mau cerita, berarti potensi anak ini untuk bisa menjadi pencerita. Kalau tidak mau cerita, biasanya tadi sekolah nyanyi apa? Tadi sekolah nyanyi enggak? Nyanyi apa? Enggak tahu, lupa. Tadi di sekolah belajar apa? Belajar matematika. Belajar bagaimana? Cerita anak itu. Nah ini yang perlu dengan bidik. Anak-anak yang seperti nanti potensi untuk menjadi pencerita. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.